Tapi ini sebenarnya kalau kita bicara, kalau zakat atau sodakoh yang wajib tadi itu adalah orang itu, misalnya gini, orang itu katakanlah, ya mohon maaf ya, misalnya dia koruptor, atau misalnya dia dapat riba atau menang apalah misalnya, menang judi, ya itu kan hartanya itu kan ngumpul di rekening dia, ya. Nilainya bahkan jangan tanya lagi. Ya kalau kita lihat kasus yang belakangan ini terjadi kan, itu rekeningnya jumbo semua ya kan. 300 T. Ya kan, jadi jangan tanya soal nisabnya udah pasti. Ya kan. Nah terus pertanyaan tadi, bagaimana dalam kasus seperti ini? Apakah dia, kalau seorang muslim, apakah dia tetap wajib zakat? Menurut Profesor Dr. Waskol Aji dalam kitabnya tadi Mausu'ah Al-Fiqh Al-Muyassar itu wajib. Alasannya apa? Karena kewajiban zakat itu tidak dilihat apakah hartanya haram atau tidak. Tapi apakah harta itu ada di dalam khiyazah dia. Iya benar-benar. Di mana dia itu bisa memanfaatkan atau tidak. Gitu. Ya kan, soal dia dapatnya dari mana urusan lain itu. Ya, itu tanggung jawab lagi. Tanggung jawab lagi. Nah, ini tanggung jawab yang lain. Ya, jadi dari sisi apa namanya, oke lah misalnya itu bukan milik dia, tapi dia kan bisa melakukan intifak meskipun caranya haram. Ya, itu di dalam pengelolaan dia. Ya, jadi karena itu menurut beliau itu kena, gitu, kena, gitu. Meskipun nanti di sini dirinci lagi ya, karena kita belum bahas soal apa namanya sedekah jariyah. Ya. Nah, sedekah jariyah itu kan wakaf. Wakaf. Iya. Iya kan? Sedekah jariyah itu kan wakaf. Cuma nanti ada bedanya. Jadi kalau tadi itu kan konteksnya dengan zakat. Zakat itu kan konsumtif. Ya. Jadi orang itu dibayar untuk dipakai. Ya. Ya kan? Nah, wakaf ini itu sebenarnya dia tidak habis. Ya. Ya kan? Bisa kita katakan dalam tanda petik produktif. Mengalir. Mengalir gitu. Makanya kan disebut jariyah. Ya, jariyah. Gitu. Karena sedekahnya itu mengalirkan pahala terus. Ya. Yang kalau tadi itu kan sudah selesai, habis dikasih udah makan selesai. Kalau ini kan tidak, tapi sama-sama digunakan istilah sedekah. Gitu. Sama-sama digunakan istilah sedekah. Nah, ini meskipun tidak seperti tadi ya terkait dengan apa namanya zakat yang apa intinya itu ibadah dan sebagainya tadi. Tapi ini sebenarnya kalau kita bicara, kalau zakat atau sodakoh yang wajib tadi itu adalah hak milik ya dari istilahnya orang yang muzaki tadi. Ya. Dan kemudian orang yang menjadi mustahik tadi bisa menghabiskan, memanfaatkan untuk dihabiskan gitu. Nah kalau wakaf itu dia tidak bisa dihabiskan ya karena bentuknya fisik, materi. Gitu. Gedung ya. gitu. Nah karena itu nanti ini pertanyaan lagi, apakah harta wakaf itu wajib dizakati? Nah, jadi kan ini kan sodakoh ya, sodakoh jariyah. Pertanyaannya, saya punya ini ada aset wakaf, apakah wakaf ini harus dizakati? Jawabannya tidak, karena sudah bukan milik lagi ya, karena wakaf ini bukan milik dia. Ya, wakaf itu adalah miliknya Allah. Nah, manfaatnya untuk umat. Kalau seumpamanya manfaat dari wakaf mampet, Ustaz, misalkan yang teramanahi meninggal atau ada konflik internal, itu apa yang harus dilakukan? Nah, di situ nanti tugas negara. Ya, tapi negaranya juga bingung. Iya, jadi itu masih agak jauh pembahasannya. Ini masih pembahasan zakat mal. Nah, berarti zakat mal ini kalau tadi sebenarnya kalau kayak gorimin berarti kalau dia benar-benar gorim tapi bukan maksiat, sebenarnya ini juga mendapatkan harta zakat. Boleh. Jadi misalnya ya dia kadang-kadang kan ada orang kan begini ya. Dia itu malu minta. Ya kan? Daripada minta dia lebih baik hutang. Gitu. Loh iya, ya kan? Jadi dia itu hutang untuk memenuhi hajat dia. Ya kan? Dia masih punya izzah, punya kehormatan. Gitu. Makanya di dalam hadis Nabi itu kan ada bahkan apa istilahnya itu musa'alah. Musa'alah itu orang yang pekerjaannya meminta-minta. Itu nanti pada hari kiamat itu
dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Gitu. Yang suka minta-minta. Nah, di satu sisi ada perintah kepada kita untuk menghormati orang yang minta. Ya. Di sisi lain itu ada kecaman terhadap orang yang meminta-minta tadi. Nah, penjelasannya menarik dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mengatakan begini. Jadi dalam konteks musa'alah tadi yang dikecam di dalam hadis itu, karena ini hadis sahih, ya, itu adalah ketika dia menjadikan meminta-minta tadi menjadi profesi. Gitu. Serem ya. Menjadi profesi. Bukan lil hajah, bukan karena dia membutuhkan. Jadi kalau itu menjadikan meminta-minta tadi sebagai profesi, bukan karena hajat, maka itu termasuk dalam hadis tadi yang nanti akan dibangkitkan dalam keadaan muka tanpa daging.